Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakangan ini kita mendengar ada boneka-boneka yang tersebar dan boneka itu dipercaya bisa berbicara, bahkan ada yang mempercayai boneka itu bisa mendatangkan rezeki. Kita mungkin mau bahas dari mana ini ya? Kita bahas dari hukumnya dulu mungkin ya. Hukum punya boneka itu boleh-boleh aja, boleh banget untuk mainan anak-anak. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata ya, kuntu al'abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah bermain-main bil banat. Banat ini maksudnya adalah boneka-boneka. Boneka-boneka yang dibentuk jadi perempuan. Kalau zaman sekarang mungkin seperti Barbie begitu ya. Aku pernah mainan boneka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sawahibu yal'abna ma'i, dan aku memiliki teman-teman yang mereka itu bermain-main bersamaku. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk, yataqamma'na minhu, maka teman-temanku bersembunyi dari beliau, malu ya. Tapi kemudian ketika beliau keluar, beliau itu menyebarkan mainan atau boneka-boneka ya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan juga teman-temannya yang ikut main bersama beliau. Nah, ini Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan dalil ini yang menunjukkan bolehnya anak-anak perempuan memiliki mainan-mainan dalam bentuk rupa seperti boneka ya, kan bentuknya seperti makhluk hidup. Nah, ini dibolehkan dari hadis ini. Kemudian ada hadis riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Ghazwah Tabuk. Ketika beliau itu sampai ke rumah, ternyata kamar Aisyah radhiyallahu anha ini tertiup angin. Sampai-sampai selimut yang buat nutupin mainannya beliau, bonekanya beliau itu tersingkap. Ternyata Nabi SAW mendapati di ranjangnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini ada boneka kuda yang memiliki dua sayap. Ya, mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya unicorn gitu ya. Nah, Nabi tanya ke Aisyah, itu apa? Bonekaku, kata beliau. Itu yang di punggungnya apa? Aisyah menjawab, ini dua sayap. Rasul saat itu bercanda sama Aisyah, apakah kuda punya sayap? Kuda kok punya sayap, istilahnya begitu. Kemudian Sayyidah Aisyah kembali menjawab, bukankah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam juga memiliki kuda-kuda yang kudanya itu punya sayap banyak? Lalu kemudian Nabi SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ini menunjukkan bahwa dibolehkan. Rasulullah SAW tidak mengharamkan seseorang itu memiliki boneka. Tapi dalam konteks ini, spirit doll itu hampir sama seperti berhala kalau saya katakan. Bukan menjadi boneka biasa. Karena di situ banyak sekali orang-orang yang percaya kalau punya boneka Annabelle atau yang semisalnya itu akan membuat hati lebih tenang. Kemudian bisa mendatangkan rezeki, bisa jadi pengundang keberuntungan, mengingatkan kalau misal ada orang jahat. Nah, ini kan hakikatnya siapa yang berbicara? Apakah roh orang mati yang masuk ke situ? Tidak mungkin. Mungkin teman-teman tahu tentang boneka-boneka tradisional yang dulu orang-orang di Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini memainkan hal tersebut. Ada Toto Kerot, bahasa lainnya ini Nini Towok. Kemudian ada Jai Langkung, ada Nyai Tawang dan lain sebagainya, yang mereka itu menggunakan boneka yang dibentuk dengan siwur, dihiasi seakan-akan seperti wanita yang cantik dalam bentuk boneka semacam itu. Nah, itu gunanya untuk apa? Memanggil arwah. Nah, ini sama aja, cuma sekarang lebih modern lagi, bonekanya juga lebih cakep, lebih imut ya, tapi secara maksud dan tujuannya hampir sama seperti orang-orang main jelangkung dan semisalnya. Ya, mengenai hal tersebut, saya membawa sebuah rujukan. Mungkin ini bukan satu-satunya rujukan, karena ada beberapa kitab tafsir, di tafsir Quranil Azim, kemudian di tafsir Al-Baghawi. Yang saya bawa ini tafsir Al-Qurtubi, yakni Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, jilid 3, halaman 608. Ketika beliau ini menafsirkan surat An-Nisa ayat 117. Namun sebelum ini saya mau membawakan
sedikit apa yang saya baca dari tafsir Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa beliau itu meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ketika menafsirkan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka menyeru kecuali inatha. Inatha itu maksudnya adalah perempuan-perempuan berhala-berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyeru setan-setan yang durhaka. Jadi dari tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab, di situ diriwayatkan bahwa maksud dari ayat tersebut dituliskan di situ ma'kulli sonamin jinniyatun. Di setiap berhala-berhala terdapat jin. Jadi jelas itu bukan roh-roh anak kecil yang meninggal kemudian masuk ke situ, bukan, itu jin. Hati-hati, jangan mau ditipu. Kemudian kenapa kok disebutnya inatha, perempuan? Ya karena orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang Arab zaman jahiliyah menamai berhala-berhalanya itu dengan nama-nama perempuan. Ada Lata, ada Al-Uzza, ada Manat, ada Nailah, dan lain sebagainya. Dan di setiap distrik-distrik kampung itu terdapat berhala-berhala yang mereka sembah. Nah ini sini katakan ma'kulli sonamin syaitanuhu yatara'a lisadanati wal kahanah. Di setiap berhala-berhala terdapat setan-setannya yang dia itu selalu menampak-nampakkan diri kepada juru kunci dan juga dukun. Wa yukallimuhum. Kemudian mereka berbicara dengan juru kunci tersebut. Atau kalau zaman sekarang ya berbicara sama yang ngadopsi. Halo mama, halo bapak. Wah, aku siapa namanya misal. Itu berhala-berhala modern. Waliyadzubillah. Ya, fa kharajal kalamu makhraja at-ta'ajjub. Dan di setiap berhala-berhala itu mengeluarkan suara-suara dari tempat yang sangat menakjubkan, yang nggak disangka-sangka. Nah, itu kan berhala biasanya diciptakan dengan kayu, batu-batuan, kok tiba-tiba bisa berbicara. Takjub, ajaib sekali. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya juga didukung dengan banyaknya riwayat-riwayat tentang jin yang bisa masuk ke dalam benda mati, kemudian dia berbicara melalui benda itu, menggerak-gerakannya. Contohnya tentang kisah Muhair bin Ahbar. Jadi Muhair bin Ahbar adalah jin muslim yang dia itu membela martabat Nabi SAW. Jadi ceritanya ketika Rasulullah SAW itu diboikot, pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy saat itu saling bermusyawarah. Mereka itu meminta pendapat kepada Walid bin Al-Mughirah. Walid saat itu nggak bisa berpendapat apa-apa. Beliau berdiam diri dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Sampai akhirnya ada jin yang namanya Musfir. Ini jin yang munafik, dia jin yang kafir. Ya, karena saat itu Walid selalu minta pendapat kepada berhala yang namanya Hubal. Wahai Hubal, bagaimana pendapat engkau terhadap Muhammad? Ya Hubal karena dia itu patung biasa aja nggak bisa jawab. Tapi si Musfir, jin yang kafir ini lihat kesempatan. Wow, ini nih musuh-musuhnya Muhammad sedang merancang suatu strategi untuk membuat makar kepada kaum muslimin. Akhirnya Musfir masuk ke dalam tubuhnya Hubal, ke berhala tersebut. Kemudian dia berbicara melalui berhala itu. Musfir mengatakan Muhammad itu bukan nabi, Muhammad itu orang pendusta dan lain sebagainya. Sampai akhirnya semakin kuat ya permusuhan kaum musyrikin Quraisy saat itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai berita ini terdengar kepada Muhair bin Ahbar. Muhair sangat jengkel karena dia sudah muslim saat itu. Dia mencari Musfir keliling Mekah. Ternyata si Musfir jin yang kafir ini ditemukan oleh Muhair bin Ahbar di antara Safa dan Marwah, dibunuh di situ si Musfir itu. Kemudian yang masuk kepada berhala Hubal adalah Muhair bin Ahbar, jin yang muslim. Dia mengatakan Muhammad adalah Rasul Allah. Dia adalah utusan Allah yang benar. Dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang amanah. Kemudian Muhair memuji Rasul SAW. Bingung kaum musyrikin saat itu. Wah, Hubal, berhalaku bisa ngomong kayak begitu. Nah, ini tentu nggak mungkin benda mati bisa berbicara sendiri, pasti ada sesuatu yang menempel di situ. Ya, nggak mungkin malaikat, ngapain malaikat masuk kepada boneka? Ya, kurang kerjaan.
Roh-roh orang mati juga tidak mungkin. Jelas dalilnya di Quran. Ya pasti dia adalah bangsa jin tetangga kita yang hidup berdampingan dengan kita di dimensi yang lain, di sekat yang lain. Maka hati-hatilah. Ya, jangan mau dijebak untuk taat kepada setan. Allah Ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak cucu Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepada engkau, janganlah kalian menyembah setan, karena dia adalah musuh yang nyata bagimu. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Jin-jin itu ketika melihat karakter-karakter yang digemari oleh manusia, dia akan masuk ke karakter itu. Maka tidak heran ya, kadang-kadang boneka itu gerak sendiri, yang bisa ketawa ya ketawa sendiri, yang bisa nyala ya nyala sendiri. Mereka punya anak-anak kecil sama seperti anak-anak kita di bangsa manusia. Jadi saya himbau kepada yang punya boneka, kepada yang punya mainan, boleh hukumnya, ya, tapi jangan dikhususkan itu jadi boneka arwah, pembawa keberuntungan, melancarkan rezeki, atau yang semisalnya. Ya, karena itu bisa membahayakan bagi akidah kita dan bisa masuk kepada ranah syirik. Misalnya ada yang tanya, kan mereka itu mengikatkan saya kepada hal-hal yang baik. Misalnya, Bunda jangan di situ, nanti ada rampok tuh di depan misalnya. Bukankah itu hal yang baik? Tunggu sebentar ya teman-teman. Wah, balikin buku dulu biar lebih enak dan leluasa. Ya, apalagi? Yang saya dengar katanya ada yang jadikan dia itu sebagai teman hayalan, teman imajinasi, atau anak, atau yang apalah tetek bengeknya, ya. Fitrah kita selaku manusia dalam makhluk sosial. Kita dihidupkan Allah Ta'ala di dunia ini, diberi kesempatan hidup di dunia ini. Selain kita juga harus menjaga tali hubungan kita kepada Allah Ta'ala, hablum minallah, kita juga harus menjaga tali silaturahim kita kepada sama manusia ini, hablum minannas. Kalau mau berteman, bertemanlah sama manusia. Kalau mempunyai anak, adopsilah anak-anak yang yatim, yang piatu, yatim piatu yang memang dia itu tidak memiliki harta, tidak ditinggali banyak harta sama orang tuanya. Bukankah itu justru lebih mulia dan akan mendapatkan ganjaran syafaat kelak di hari akhirat? Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, orang yang menghargai anak yatim kelak di hari kiamat kedudukannya bagaikan dua jari ini. Kedudukannya bersamaku, kata Rasulullah SAW, seperti dua jari ini. Amat dekat sekali. Jadi ayolah, jangan sampai akal sehat kita rusak gara-gara berhala-berhala modern, semisal boneka-boneka ini. Boneka arwah, sama seperti jailangkung itu. Sama seperti jailangkung atau permainan-permainan yang mengundang jin. Begitu saya rasa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan menjadikan langkah hidup kita ini berada di bawah naungan Al-Quran dan juga sunnahnya Nabi SAW. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.